Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana menggunakan Potensio dengan STM32. Langsung aja kita akan membuat programnya. Di sini saya menggunakan software yang bernama CubeIDE. Kalian buka saja terlebih dahulu STM32 CubeIDE-nya. Oke, tunggu terlebih dahulu. Ngapa sih layar bayang-bayang? Tunggu ya, sebentar. Nah, jika STM32 CubeIDE-nya sudah terbuka, kalian ke kiri atas ke bagian file, kemudian new. Setelah itu, kalian pergi ke STM32 project. Kalian klik saja ini untuk membuat file baru. Oke, tunggu terlebih dahulu. Tunggu sampai progres ini selesai. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian pada commercial part number, kalian ketik saja untuk mencari modulnya. Kita akan menggunakan STM32F103C8T6. Nah, setelah kalian ketik ini, kalian pergi yang ini, klik 2 kali sampai terpilih, kemudian next. Nah, setelah itu kalian namakan nama project ini. Saya akan menambahkannya Potentiometer. Saya akan menamakannya Potentiometer. Kemudian setelah itu finish. Tunggu update-nya ini selesai. Dia akan meloading IOC dan program lainnya. Tunggu, dia akan rendering UI. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah tampilannya seperti ini, pada pinout dan configuration nih, di bagian system core kalian klik, kemudian pilih SYS, klik saja. Pada bagian debug ini kita klik untuk menjadi serial wire. Nah, kemudian time based source-nya juga dipilih menjadi Asiatic. Nah, oke, di zoom dulu sebentar. Nah, setelah itu pada bagian analog nih, pada bagian analog kalian klik saja ADC 1. Oke, setelah tampilannya seperti ini, kalian scroll ke bawah sedikit. Nah, setelah itu sampai bagian IN9, kalian centang saja seperti ini. Oke, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, setelah loading ini selesai, kalian pada configuration saya perbesar dulu. Nah, di bagian sininya nih, pada bagian continuous convert ini kan masih disable, kita klik untuk menjadi enable. Setelah itu kalian save saja ini. Tunggu loading ini selesai. Oke, tunggu sebentar. Nah, tampilan akan seperti ini pada bagian halaman coding. Nah, pada bagian halaman coding ini kan masih kosong ya, belum ada codingan yang belum kita masukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan codingannya tersebut pada di mana ya? Nah, di sini dah. User code begin 0. Di sini kita masukkan saja unit 16T, kemudian di sini read value, kemudian titik koma. Nah, akan seperti ini. Setelah itu scroll sedikit ke bawah pada bagian mana ya,
Ntar ya, pada bagian 2 user code begin 2 user code. Pada bagian ininya kita tik saja, bentar saya ini dulu, mx jpio kemudian init udah ada ya, salah maaf. Di sini salah ketik, di sini hal adc, kemudian start nah start, setelah itu tutup buka kurung dan adc hatch 1, kemudian di bagian tutup kurungnya ini kita tambahkan titik koma. Nah, setelah seperti ini kan udah nih, kita masukkan hal ini yang tadi nih pada bagian sini, kita hapus dulu. Pada bagian while 1 sini kita ketik lagi codingnya, tunggu. Nah, kita ketik di sini hal adc full for conversion kemudian dan hatch 1 koma 1000 tutup kurung titik koma. Nah, setelah itu enter lagi, kemudian ketik read value, setelah itu sama dengan hal adc get value kemudian dan adc 1 tadi mana ya, titik koma. Nah, setelah seperti ini kalian save. Kemudian kan sudah di save, kita periksa dulu nih codingan ini apakah ada yang salah atau tidak dengan klik debug yang bagian palu ini, seperti palu ini. Oke, kita tunggu, kita debug dulu biar mengetahui apakah ada salah atau tidak. Nah, di sini build finish no error, berarti codingan ini sudah benar. Nah, setelah itu kita akan wiring pada port STM32 F103 Gen. Nah, di sini sudah terdapat gambar wiringnya, di sini potensio dan ini STM32. Di sini saya memakai STM32 sebagai ini. Di sini yang kabel merah ini berarti dia VCC. Di sini saya akan memakai 3,3 tapi bisa juga 5. Dan di yang kuning ini, nah yang kuning ini kita lihat lagi nih di bagian IOC-nya. Nah, yang tadi sini kan PB nih, bagian PB. Nah, berarti di sini dia B1. Kita cari aja B1. Untuk potensiometernya saya akan menggunakan ini Arduino multifunction yang shield. Sini saya menggunakan ini sebagai outputnya. Nah, yang biru ini dia itu potensio. Saya akan menggunakan ini sebagai nilainya buat mengetahui nilainya. Di sini potensio dan dia di pin A0. Dan di sini juga saya memakai ST-Link untuk mengirimkan data di STM32 tersebut. Jadi pada bagian lubang ini sebagai penanda bahwa dia di pin SWIM. Nah, yang lubang ini SWIM, dia di pin nomor 5. Di sini saya akan menggunakan SWDIO, GND, SWCLK 3,3 volt buat STM32-nya di sini. Oke. Sini saya menggunakan 4 kabel. Jadi yang di sini di ST-Link-nya ini saya menggunakan pin 2, 4, 6 dan 8. Oke. Kita wiring terlebih dahulu. Nih, ini ST-Link. Di sini Arduino
multifunction shielder, dan ini STM nya. Kita ini dulu pasang. Nah, pada kabel yang putih ini dia I/O nya, yang hitam ini GND, CLK yang coklat, dan yang merah ini 3,3 volt. Jadi, nah, pada bagian STM32F1 ini, di sini kan terdapat nama pin, tapi nama pin ini sedikit kecil. Kalian bisa lihat di sini ada GND, I/O, CLK, dan 3,3. Nah, kita samakan pinnya dengan yang di ST-Link ini kabelnya, jangan sampai salah untuk pemasangannya. Oke. Jadi yang tadi putih itu I/O, di sini I/O, bentar. I/O. Kemudian yang coklat ini CLK, yang merah ini 3,3, dan yang hitam ini GND. Seperti ini. Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangannya. Nah, setelah pemasangan wiring ini selesai untuk ST-Link, kita akan menggunakan ini Arduino shielder ini untuk sebagai nilai potensionya. Tapi jika teman-teman tidak punya Arduino shieldnya ini, kalian bisa bentar. Nah, kalian bisa lihat gambaran di sini. Ini sebenarnya sama aja, cuman ini lebih simpelnya ini karena udah banyak nilainya, komponen yang udah terpasang dan mudah juga. Sebenarnya kalian bisa juga untuk seperti yang di layar ini. Oke. Saya wiring terlebih dahulu. Untuk di sini dia menggunakan daya 5 volt, dan di sini pinnya A0 untuk potensionya. Sebentar saya. Nah, sudah sebenarnya sama aja ini untuk ininya. Kalian untuk potensio ini bisa menggunakan 3,3 atau 5 volt. Nah, di sini kan saya menggunakan 5 volt, tapi di situ yang di layar itu kan 3,3. Nah, bebas. Kalian bisa memilih yang mana untuk volt dayanya. Oke. Saya kecilkan dulu ini. Itu bangku tadi ya. Nah, setelah itu kan wiring ini udah selesai. Balik lagi, bentar, ini kan masih ini. Yes. Nah, tadi kan udah didebak juga, tidak ada yang error. Setelah itu kalian sambungkan nih ST-Link-nya itu ke port USB pada komputer kalian atau laptop. Nah, ST-Link-nya akan menyala. Ini juga akan menyala jika benar itu untuk pemasangannya. Jangan sampai salah untuk pemasangan ininya. Nah, setelah itu kan udah dipasang, kita akan merun ini untuk mengirimkan program ini ke ST-Link atau STM32 ini. Nah, pada tampilan seperti ini kalian pilih debugger. Setelah debug probe ini kita ubah menjadi ST-Link Open OCD. Nah, setelah itu kita klik show generator. Kemudian pada reset mode kalian pilih menjadi software system reset. Kemudian itu apply, setelah itu oke. Nah, dia akan build lagi nih, tidak ada yang ini. Dia akan langsung merun. Tunggu untuk run. Nah, sudah terun. Tapi bagaimana ini buat melihat apakah hasil potensionya ini? Nah, caranya cukup mudah. Kalian ini kan tombol run. Kalian klik yang sebelahnya ini, debug potensio, debug. Nah, kalian klik terlebih dahulu, dia akan
hubungan lagi. Nah, pada tampilan seperti ini kalian jangan klik no tapi switch. Setelah tampilannya seperti ini, pada kanan atas nih kalian pilih live expression yang logonya ini seperti kacamata. Nah, kalian klik saja. Nah, ini kan kosong nih, kalian klik add new, itu read value untuk apa namanya, klik read value ini buat yang tadi read value. Bentar, mana nih, ini nih. Kemudian kalian enter aja. Nah, ini udah muncul nih unit 16. Kemudian kita sini dulu, ini kan kosong nih, ini kosong nih, kan kosong, kita perbesar. Nah, ini kosong nih. Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ini pada kiri atas nih, yang di tampilan kursor mouse saya di sini resume dulu. Ini kan masih stop ini. Nah, kalian resume dulu dan angka ini akan muncul. Nah, di sini muncul. Setelah itu potensionya kalian putar dan nanti nilainya akan berubah. Nah, dia jadi netap di 3600. Kita putar lagi. Yang penting angkanya berubah. No, dia akan apa namanya, turun tadi. No. Jadi seperti itu. Oke. Jadi apa namanya, potensionya ini diputar untuk mengetahui nilainya ya. Jadi yang nilainya ini value ini. Oke, mungkin sekian dari saya untuk tutorial STM32 menggunakan potensio ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.